Oke, selanjutnya Pak Kiai Maman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pak Dr. Cuncun Santurijal, Ketua Praksi Dr. Kiai Haji Jazil Fawaid, dan anggota DPR RI yang saya hormati Bu Dirjen Komdigi, Ketua KPI, Ibu dari Trans 7, dan tentu para kiai, para asatid dari Himasal. Yang pertama, tentu kita setuju bahwa tayangan ekspos itu adalah karya jurnalistik yang sangat rendah dan tidak mendidik. Setuju nggak ya? Karya itu menunjukkan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan apa yang disebut dengan cherry picking. Jadi narasi dulu dibuat. Makanya kenapa tadi dari Himasal minta siapa naratornya, siapa penulis naskahnya, dan lain sebagainya, siapa di belakangnya, dan lain sebagainya. Makanya tadi saya setuju, hentikan program ini, tetapi harus dilanjutkan. Hentikan program ini dan program sejenis. Karena banyak sekali program-program, walaupun Ibu tadi bilang ada program dan penghargaan, tapi justru di sisi lain ada program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Dan saya mohon KPI bahwa catatan itu jadi catatan, bahwa audit terhadap stasiun manapun yang telah menyakiti, melukai pesantren dan kiai dan tidak paham dengan kiai, itu perlu ditinjau izinnya. Kami Trans 7 dengan segala kerendahan hati memohon memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Expose Unsensor tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf pada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Baik, gambaran buat kita semua yang harus kita cermati secara seksama mengenai peristiwa di mana Trans 7 yang dianggap merendahkan, melecehkan, bahkan menodai kehormatan pesantren kiai dan santri Nusantara ini, di mana atas statement salah satu presenter yang menimbulkan gejolak akhir-akhir ini. Dan tak selang beberapa lama, tanggapan dari berbagai macam lapisan muncul seketika. Baik dari kalangan santri, terlebih dari kiai, tokoh ulama, tokoh organisasi, bahkan sampai kepada menteri dan DPR RI angkat suara mengenai hal ini. Sahabat-sahabatku yang perlu dipahami, apakah ini semua murni membentengi, murni membela pondok pesantren, para santri, kiai yang direndahkan, yang seolah-olah dilecehkan mengenai narasi yang disampaikan oleh salah satu presenter Trans 7 beberapa hari lalu? Atau ini ada bumbu-bumbu politik, bumbu-bumbu yang mengharapkan bahwa mereka mencari aman atau mencari sensasi di balik ini semua, seolah-olah membela, seolah-olah ingin muncul sebagai pahlawan. Kenyataannya yang kita lihat di dalam fenomena yang lain, di mana mereka semua dibungkam, mereka semuanya bisu 1000 bahasa ketika agama, akidah dirongrong, sejarah dipalsukan oleh para Habib Barat. Apa ketika mereka membahas itu, mereka khawatir tidak viral, mereka merasa bahkan rugi, atau mereka merasa hal itu sama sekali tidak penting? Padahal gejolak yang hadir di akar rumput itu jelas bertahun-tahun lama belum menemukan titik terang. Sahabat-sahabatku, saya bukan anti di dalam hal pembelaan kepada kiai, para santri, dan tokoh agama yang dilakukan oleh salah satu TV swasta yang Trans 7. Saya juga prihatin atas peristiwa tersebut. Saya juga tentu memprotes keras
Saya bagian daripada santri. Tapi kalau ini yang kita lihat bahwa seolah-olah kalian di luar sana, para menteri, DPR yang mempunyai wewenang, bahkan kalian seakan-akan lebih terzolimi daripada objek yang dihinakan, yang direndahkan. Ini tanda kutip. Ada apa di balik itu semua? Sementara hal yang lebih penting menurut saya, dan ini adalah umum, tidak pada objek tertentu. Mengapa saya katakan demikian? Seandainya kata Trans 7 itu mengupload dari pesantren yang tidak memiliki pengaruh besar di negeri ini, mungkin tidaklah spiral itu, tidaklah mungkin bergejolak seperti halnya yang kita saksikan sekarang. Kenyataannya hal yang lebih fitnah, hal yang lebih pedas, banyak kita saksikan channel-channel yang bermunculan. Mereka menebarkan fitnah, mereka melakukan hasutan ke pesantren. Banyak channel-channel selain daripada Trans 7. Mengapa kalian tidak bahas? Mengapa kalian hanya fokus pada Trans 7? Nah, ini tentu fenomena yang tidak relevan. Di mana sekali lagi keberadaan jauh sebelumnya isu nasab Habib Alawi atas klaim mereka tidak pernah kalian tanggapi, tidak pernah kalian gubris. Kemana kalian? Kemana katanya kalian adalah benteng umat? Kemana kekuatan kalian ketika kalian menjadi background akan mewakili umat? Tapi sirna begitu saja ketika kalian dihadapkan dengan kelompok-kelompok Habib Alawi dan kroni-kroninya, termasuk DPI. Miris negeri ini ketika seseorang yang viral menyudutkan salah satu stasiun TV yang mana bisa kita katakan adalah kelalaian dari mereka, bisa kita katakan mereka adalah offset. Bukankah dalam hal lain ada hal-hal positif? Bukankah informasi yang selama ini kita kenyam asalnya juga dari stasiun tersebut? Sehingga dengan kata lain halnya sama, hanya tergelincir satu kali, hanya mereka melakukan kesalahan yang fatal satu kali. Kalian anggap itu adalah kiamat besar bagi kalian. Kalian anggap bahwa ini adalah tindakan yang fatal yang menghapus puluhan tahun TV tersebut melakukan siaran-siaran, menyajikan berita-berita, informasi kepada kita semua. Yang kita adalah penikmat daripada tayangan acara-acara yang ada di TV tersebut. Akan tetapi sekali lagi ada apa? Silakan kawan-kawan berkomentar dalam hal ini. Sudah relevankah bagi kalian Menteri Agama langsung turut mengungkapkan protes kekecewaannya? Begitu pula DPR RI, belum lagi tokoh kiai-kiai banyak muncul akan hal isu, akan hal narasi disampaikan oleh TV Trans 7 yang sekali lagi sayangnya objek itu melibatkan pesantren Lirboyo yang mempunyai pengaruh besar. Apakah ini relevan? Ketika hal akidah kita dorong, sejarah dipalsukan, di mana bahkan indikasi negatif itu sudah terlihat nampak di depan mata. Tidak biarkan begitu saja. Telinga kita tuli seolah tak mendengar, mata kita buta seolah tidak melihat. Silakan bagi kawan-kawan berkomentar kalian mengenai mereka yang seakan-akan mencari muka di depan publik, mencari sensasi, seakan-akan menjadi sebuah pahlawan membentengi negeri. Tapi kenyataan di dalam hal yang berlarut-larut bahkan bertahun-tahun lamanya mengenai isu polemik keabsahan mazhab Habib Alawi, di mana pula indikasi-indikasi penyesatan, indikasi-indikasi penyimpangan terhadap sejarah nyata-nyata terbelalak di depan mata. Kemana kalian? Bungkam seribu bahasa. Dari saya, Amangku Hakim dan Sos. Salam akal sehat.